Hati semua di mana saja, senang bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Dan di sini saya senang sekali dan saya mau menyapa teman saya. Salam Pisalom, Bang Firman, bisa kenalan untuk sahabat rekan kerja hati? Iya, halo semua, salam Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firmando Selian, asalnya dari Aceh dan sekarang ini lagi di Aceh karena COVID-19, jadi mengharuskan di Aceh. Background saya studi komunikasi penyiaran Islam. Fokus saya di campaign-nya di kemanusiaan dan Mhm. perdamaian. Jadi saya fokusnya untuk isu-isu kemanusiaan itu ada masalah, ya semua masalah kemanusiaan lah, Mhm. sosial, bencana, edukasi di dalamnya dan yang paling penting itu dibarengi dengan peace, perdamaian gitu. Luar biasa. Ini saya senang banget ini karena kita dulu ketemu juga di waktu ada acara Peace Camp ya. Jadi sekarang kita Iya iya betul mau bahas betul. lebih dalam. Tapi supaya sahabat kerja hati juga tahu, aku pengen nanya sih Heeh. apa definisi damai menurut Bang Firman sendiri? Iya, damai itu adalah harmoni. Bagaimana kita ya, kalau di Islam itu dia harmoni dan syukur. Jadi kita damai itu adalah damai pertama di diri sendiri, kita menerima ketentuan Tuhan dan satu damai kepada yang lain yang menghargai karya Tuhan yang indah itu. Kalau dalam Islam itu Al-Hujarat ayat 13. Jadi damai itu adalah harmoni antara diri kita dengan Tuhan, dengan yang lain. Jadi hablum minallah, Mhm. hablum minan nas, itulah damai. Iya, wah luar biasa, terima kasih. Dan kalau sekarang nih Bang Firman, banyak orang kan Heeh, kita namanya di dalam pandemi itu banyak ketidakpastian. heeh, Banyak yang juga dalam keadaan diri sendiri yang tadi tidak bisa berdamai. Mungkin mulai bertanya, aduh kapan ini berakhir? Aduh Tuhan, iya, apakah ini sesuatu yang saya lakukan atau seperti apa? Nah, kita dalam keadaan badai saat ini. Pandemi ini seperti badai lah ibaratnya kalau di laut gitu ya. Eee, heeh. nah dari Bang Firman sendiri, apa yang bisa kita lakukan ketika di dalam keadaan seperti ini, untuk bisa tetap Ya, damai? yang pertama itu bersyukur. Gimana kita selalu dalam setiap keyakinan itu mengajarkan berbaik sangka dengan apa yang terjadi gitu. Kalau sudah dalam mindset kita berbaik sangka, Tuhan Allah tempatkan kita dengan kejadian seperti sekarang ini, Tuhan mengajarkan kita untuk introspeksi diri. Banyak hal yang kita buat, misalnya dulu komunikasi dengan keluarga kurang karena Hmm. kerja segala macam ataupun merantau. Ketika pandemi ini family time dengan keluarga, dengan teman-teman masa kecil, Hmm. dengan teman-teman yang dulu nggak bisa face to face, sekarang udah bisa lebih akrab lagi, bertegur sapa dengan tetangga. Jadi ditanamkan dalam diri berbaik sangka dengan apa yang terjadi. Itu poin pertamanya, Hmm. berbaik sangka. Kalau kita sudah menanamkan dalam diri berbaik sangka, kita jadi legowo gitu. Ya wes, Allah punya skenario yang lain gitu. Hmm. Iya, jadi, ibaratnya positive thinking gitu ya, atau Iya, tetap positive menerima, thinking, ya bersyukur positive dengan thinking. apa yang Heeh, ada heeh. sekarang gitu. Nah, itu luar biasa juga, bersyukur itu juga penting ya. Nah, kemudian Bang Firman kita, sempat bicara juga, kita ketemu waktu itu acara, Peace Camp ya di Medan. Iya, peace Nah, camp. dari Heeh, betul. pengalaman, Bang Firman sendiri nih, sekarang ini ada virus COVID-19 yang menyebar cepat Heeh. sekali gitu. Nah, kita bicara damai, virus damai ini supaya juga cepat menyebar, pengalaman Bang Firman sendiri juga sudah bersama dengan teman-teman dari lintas budaya, lintas golongan agama. Prinsip-prinsip apa yang terpenting untuk dijadikan dalam kolaborasi penyebaran virus perdamaian ini? Pertama, eh, pesannya gini, love for all, hatred for none, cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Hmm. Itu tema besarnya. Jadi poinnya begini, perlakukan orang lain seperti mana kita ingin diperlakukan. Hmm. Simple. Jadi jika dicubit itu sakit ya jangan mencubit. Jadi kita menyampaikan pesan-pesan damai itu enak selalu posisikan perlakukan orang lain seperti mana kita ingin diperlakukan. Bagaimana jika kita di posisi itu? Enak enggak? Ya pasti enggak gitu ya. Jadi kita kayak supaya kita enggak menghakimi, menjolimi istilahnya orang lain, bagaimana kita di posisi yang terjolimi gitu. Jadi Hmm. menyampaikannya melalui
orang-orang terdekat, ya terdekat, pesan-pesan kalau di Peace Camp kan ada 12 nilai perdamaian kemarin, jadi ya kita pelan-pelan dengan orang-orang terdekat kita. Yang pasti pertama kita tanamkan love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun, dan prinsipnya dalam keseharian, karena kita beragam, berbeda budaya, berbeda agama, identitas gender, jadi cuman perlakukan orang lain seperti mana kita ingin diperlakukan gitu. Jadi nggak ada diskriminasi, kayak posisinya apa ya bahasa Indonesianya? Jangan buat itu kalau itu nggak mau dilakukan ke kita gitu. Jadi Iya. cuman itu kita sampaikan kepada orang lain. Ya kalau di prinsip petani itu jangan menabur apa namanya? Kalau kamu apa yang kamu tabur akan kamu tuai gitu ya. Iya Jadi betul ya, apa prinsip yang kamu petani tabur juga itu. begitu karena pasti akan kembali ke kita juga. Tentang prinsip damai memang ya dari kita yang kemarin sempat di Peace Camp ada 12, tapi pada intinya kembali lagi juga kita damai dalam diri, mulai dari diri kita, berdamai dengan Tuhan dan kepada dengan sesama gitu ya. Nah, Ya betul, juga dari kita diri sendiri. iya betul. Bang Firman juga saya lihat nih Instagramnya namanya pengembara ilmu nih. Bisa berbagi ini apa sih latar belakang pengembara ilmu? Jadi pengembara ilmu itu latar belakangnya karena saya itu suka orangnya belajar dan belajar berbagai hal, dan suka juga berpergian dari pindah satu tempat dari tempat lain ke satu negeri ke negeri yang lain. Jadi proses belajar itu selalu, kalau dalam Islam itu dikatakan belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Ketika kematianlah kita nggak belajar lagi. Belajar ini nggak melulu tentang harus dari buku gitu, tapi apa yang kita lihat, bagaimana kita dengan orang, itulah proses belajar bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya. Ya, jadi kenapa saya buat pengembara ilmu? Ya, pengembara itu identik dengan suka berpergian dan ilmu itu ya didapat dari pengembaraan itu gitu. Dari ya baik bertemu dengan orang baru, belajar budayanya, bahasanya, bagaimana ya jadinya kayak kita benar-benar menjadi hamba Tuhan yang memang benar-benar ya apa ya bermanfaat untuk orang lain di pengembara itu, dan itulah munculnya jadi pengembara ilmu. Sebelumnya bukan pengembara ilmu itu, awalnya sepi perantau. Sepi Awalnya itu sepi perantau. Wah, perantau. dulu Yes. perjalanannya awal dari sepi perantau menjadi pengembara ilmu, di tengahnya ada pencerahan apa ini kira-kira? Jadi kenapa sepi perantau? Itu kan orang merantau itu identik ya jauh dari keluarga udah pasti ya. Itu ada rasa kekosongan ketika melihat orang, dia dengan ayahnya, dia dengan orang tua, kok aku nggak bisa gitu. Jadi kayak okelah mengekspresikan kesedihannya itu melalui akun media sosial sepi perantau nama gitu. Karena merantau itu nggak bahagia seakan-akan kan. Tapi pada titik akhirnya menemukan bahwa kita berdamai dengan diri, dimanapun semua orang itu adalah keluargamu. Semua orang itu adalah keluargamu. Jadi nggak perlu sedih gitu. Jadi kamu ini proses belajar. Ya aku bertemu dengan Kak Santi itu keluarga aku bertemu siapapun itulah keluarga gitu. Yang nggak ada perbedaannya karena cuman konsep diyakini berasal dari Tuhan yang sama-sama manusia dan kita adalah keluarga. Gitu. Jadi itu berubah jadi pengembara ilmu dan terus belajar. Wah, terima kasih sekali. It's an honor dipanggil keluarga ya. Juga ya, Bang Firman, ini pemikiran saya saja. Makanya saya juga pakai hard work atau hashtag kerja hati gitu ya. Sebenarnya kita ada visi yang sama karena sebenarnya kita di dunia ini itu perantauan semua. Karena kita belum kembali ke rumah kita yang nanti ya, yang kekal gitu ya. Yang kekal. Dan juga dalam perantauan ini saya sepakat bahwa kita tidak sendirian. Jadi tadi saya bilang kolaborasi dalam kita fokus tadi kolaborasi dalam menyebarkan virus damai gitu ya. Karena sekarang mudah sekali menyebarkan virus kabar takutan atau kabar bohong atau yang kita sudah hidup dengan banyak beban. Beban tidak apa-apa dibagikan untuk diringankan, bukan beban ditambah untuk menambah beban lagi gitu. Dan saya juga bersyukur bahwa ya kita tidak sendirian, kita bisa berbagi. Termasuk sekarang saya juga bersyukur Bang Firman mau berbagi latar belakang untuk apa sih pemahaman tentang damai dan mengapa damai itu juga
dimulainya dari diri kita, nggak usah menuntut orang lain dulu, tapi diri kita Iya betul. sendiri gitu. Iya betul betul betul. Ya, baik, terima kasih dan sahabat kerja hati semua. Nanti bisa dicek tuh Instagramnya Pengembara Ilmu dan juga Instagramnya Kerja Hati. Dan bersyukur sekali saat ini seperti kita tahu bahwa setiap pikiran punya daya, setiap hati punya cerita, dan setiap tangan punya karya. Bang Firman, terima kasih sekali dan semoga tetap Oke, sehat, semangat di sama-sama. Aceh. See ya. Amin.